Iya, otonomi khusus Papua memasuki fase 20 tahun kedua setelah Presiden menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang menjadi dasar otonomi Papua sejak 2001 hingga tahun 2021. Staf khusus Presiden asal Papua, Billy Mambrasar menyebut otonomi khusus ini telah memberikan dampak positif di berbagai bidang untuk masyarakat di bumi Cendrawasih. 2020-2021, DPR RI sebanyak 20 pasal direvisi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Beberapa poin penting diantaranya terkait dana Otsus Papua yang naik dari 2% menjadi 2,25% dari plafon dana alokasi umum, soal pemekaran daerah yang lebih mudah, dan pendirian partai politik oleh orang Papua. Staf khusus Presiden asal Papua Billy Mambrasar di diskusi Forum Merdeka Barat 9 Senin siang optimis ada dampak signifikan dari revisi Undang-Undang Otsus yang telah diteken Presiden Joko Widodo Juli lalu. Berbagai infrastruktur yang telah dibangun seperti Jalan Trans Papua sepanjang 4.330 km diklaim dapat menjadi jalan untuk mengantarkan kesejahteraan masyarakat Papua. Penerima beasiswa dari Otsus Papua ini menyebut pembangunan di Papua adalah sebuah proses yang tidak instan. Kalau saya melihat beberapa angka-angka yang ada di sini, kalau kita lihat angka jumlah penduduk miskin dari tahun 2000-an itu angkanya di atas hampir 50% angkanya ya, di 46,35% di tahun 2000. Tapi kalau kita melihat kepada tahun 2020 turun drastis menjadi 26,8% untuk Papua dan di Papua Barat 21,7% yang tadinya awalnya hampir 50% jauh. Sementara itu, anggota Majelis Rakyat Papua Dorince Mehue berharap undang-undang baru yang menjadi dasar pembangunan Papua hingga 20 tahun yang akan datang menyentuh semua komponen masyarakat, tak terkecuali kaum perempuan. Perempuan selama 20 tahun pelaksanaan otonomi khusus di fase pertama tadi, kami masih tetap mengalami diskriminasi sehingga hak-hak politik perempuan asli Papua juga tidak diperhatikan secara baik. Begitu juga dengan hak perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, bahkan juga ekonomi. Sehingga hal-hal ini juga saya bisa memberikan masukan mewakili seluruh perempuan dan anak di tanah Papua kepada Pak Dirjen Otda dan juga kepada saudara Billy agar tetap harus mengawal lebih baik lagi. Dorince juga menekankan, Otsus Papua harus berfokus pada peningkatan indeks pembangunan manusia. Jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik 15 Februari 2021, indeks pembangunan manusia atau IPM di Provinsi Papua mengalami kemerosotan dibandingkan tahun 2019. Nilai ini turun 0,66% atau sebesar 0,40 poin di angka 60,44. Padahal sejak tahun 2015 hingga 2019 mengalami kenaikan yang cukup baik.